Babers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Be Smart in English. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun kata menjadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris, atau how to arrange word into good sentence in English. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung ke materi. Tips untuk menyusun kata menjadi kalimat yang benar adalah, yang pertama adalah berpedoman pada pola dasar kalimat yang benar atau lengkap ya. Nah, kalimat yang benar atau lengkap itu memenuhi syarat SPOK, yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Tapi dalam kasus tertentu ya, bisa aja sebuah kalimat hanya subjek dan predikat saja. Tapi itu sudah memenuhi syarat karena minimal ya sebuah kalimat itu ada subjek dan predikat. Seperti contohnya dia menangis, kamu tidur, atau dia pergi ya. Itu pun sudah membentuk sebuah kalimat. Oke. Nah, saya akan jelaskan subjek itu apa saja ya. S itu adalah subjek atau pelaku. Subjek ini bisa orang, bisa benda, bisa tempat, bisa hal atau konsep ya. Jadi misalkan orang, bisa nama ya, bisa presiden, bisa kata ganti orang yaitu are you with they, bisa apa lagi? Bisa binatang, misalkan the dog atau the cat ya, bisa jadi subjek. Benda benda itu bisa benda nyata seperti lemari, rumah, sekolah ya. Sekolah itu sangat besar. The school is very big ya. Itu the school di sana letaknya sebagai subjek. Atau bisa juga tempat seperti Malaysia, ada tetangga kita. Malaysia di sana letaknya fungsinya sebagai subjek. Atau bisa misalkan kata benda jaran ya. Jaran itu verb ing, tapi fungsinya sebagai kata benda, seperti memasak adalah hobi saya. Cooking is my hobby. Nah, cooking di sana bukan sebagai verb, tapi bukan sebagai predikat, tapi sebagai subjek. Nah, subjek juga bisa hal atau konsep, seperti gini. Menjadi pintar adalah penting. Nah, menjadi pintar itu adalah subjek. Being smart atau being clever is important. Oke, jadi subjek itu bisa orang, bisa tempat, bisa benda, bisa hal, konsep ya. Subjek letaknya di awal kalimat. Seperti tadi, saya makan mangga. Kamu sedang mendengarkan konten YouTube. Atau saya sedang menjelaskan bahasa Inggris. Nah, letaknya di awal kalimat. Tapi dalam kasus tertentu, subjek bisa disimpan setelah keterangan. Ya, seperti begini. Seperti biasa, saya bangun jam 7 pagi. Nah, seperti biasa itu dalam bahasa Inggris adalah as usual. Jadi, as usual, I get up at 7 o'clock in the morning. Nah, kenapa as usualnya disimpan di depan? Mungkin untuk menegaskan bahwa seperti biasa, saya bangun jam 7 pagi. Jam 5 pagi, misalkan begitu ya. Nah, tapi itu masih benar. Yang kedua adalah predikat, yaitu apa yang dilakukan oleh subjek atau apa yang terjadi pada subjek. Predikat ini adalah kata kerja bantu, atau kata kerja dalam bentuk frase. Nah, tadi kan dalam contoh anjing berlari dengan kencang ya. Berlari itu kata kerja ya, run. Jadi berlari itu apa yang dilakukan oleh anjing, yaitu subjek. Jadi predikat itu menerangkan subjek ya. Nah, kata kerja bantu itu bisa am is are, was were, do does did ya, dan model have has juga, had juga bisa. Nah,
kata kerja bantu ini bisa seperti ini contohnya. Dia pasti lapar. She must be, dia sangat lapar. She must be very hungry. Nah, must be itu di sana sebagai predikat, yaitu kata kerja bantu, tapi bukan bentuknya verb begitu. Tapi statusnya adalah kata kerja bantu. Nah, yang ketiga tapi dijadikan predikat. Nah, yang ketiga kata kerja dalam bentuk prasa, seperti kamu harus pulang sekarang. Harus pulang itu adalah predikat ya. Kenapa disebut prasa? Karena lebih dari satu. Karena harus itu mas, pulang itu go home. Jadi lebih dari satu kata, tapi fungsinya tetap sebagai predikat. Yang ketiga, objek. Objek adalah penderita atau yang dikenai pekerjaan. Contohnya, kamu memberi dia bunga. Objek di sana adalah dia ya. Dia itu yaitu yang diberi bunga oleh kamu. Nah, objek ini bisa orang, bisa benda, bisa hal. Objek ini yang bisa dijadikan objek itu banyak sekali ya. Yang keempat, keterangan. Keterangan itu biasanya disimpan di awal kalimat atau bisa juga bisa disimpan di akhir kalimat, bisa juga disimpan di awal kalimat seperti tadi. Pada contoh pertama, seperti biasa, saya bangun jam 5 pagi. Atau di sekolah dia sering menangis. At school she often cries ya. Tapi lebih bagus, lebih baik keterangan itu disimpan di akhir kalimat. Nah, keterangan ini bisa waktu, bisa tempat, bisa adverb. Keterangan waktu seperti apa? Everyday ya. Everyday atau apa lagi? Banyak ya. Bisa adjective, bisa adverb, bisa tempat. Adverb itu seperti gini contohnya. Adverb itu kan menerangkan kata kerja ya. Dia mengerjakan tugas dengan hati-hati. She does the task dengan hati-hati, carefully. Nah, carefully itu adverb, yaitu keterangan. Jadi yang menjadi keterangan bisa waktu, bisa tempat, bisa adverb dan lain-lain, banyak ya. Berikutnya, tips yang kedua untuk menyusun kata menjadi kalimat yang benar adalah perhatikan apakah kalimat tersebut kalimat positif atau pernyataan, atau kalimat negatif atau menyangkal, dan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Cirinya gimana untuk membedakan tiga kalimat itu? Kalau kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik ya, tanda baca titik di akhir kalimat. Nah, kalau kalimat menyangkal ditandai, menyangkal itu negatif, ditandai dengan adanya not ya. Jadi kalau ada not berarti dan diakhiri dengan titik berarti kalimat negatif. Jadi kita tahu not disimpan setelah auxiliary. Itu salah satu petunjuk. Dan yang ketiga, kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalau ada tanda tanya berarti kita harus memulai atau membuat dalam kalimat tersebut diawali dengan auxiliary atau question word. Jadi seperti do you, does he, can you, atau apalagi what are you ya, what are you doing, diawali dengan question word. Nah, jadi poin penting nomor 2 ini sedikitnya membantu kita harus memulai dengan kata apa. Tips yang ketiga yaitu memahami atau mengetahui arti dari masing-masing kata pada kalimat tersebut, yaitu atau kata-kata yang akan disusun ya. Saya pikir ini kalau kita memahami arti kata dari masing-masing kata, meskipun tidak semua ya, ini akan sangat membantu ya.
ketika kita menyusun sebuah kalimat setelah kita berpedoman pada pola dasar kalimat yang tadi, yaitu SPOK. Tips yang keempat untuk menyusun kata menjadi kalimat yang benar dalam bahasa Inggris adalah memahami aturan tentang letak kata dalam bahasa Inggris. Ini akan memudahkan ketika kita harus menyusun kata menjadi kalimat yang benar, ya. Contohnya seperti ini, kata sifat atau adjektif disimpan sebelum kata benda, ya. Kalau ada sebuah dulu, baru kata sifat, baru kata benda. Jadi an interesting book, sebuah buku yang menarik. Atau misalkan dalam kalimat negatif yang ada not, ya, disimpannya setelah subjek, do not, does not. Nah, jadi not itu disimpan setelah do atau does, dan auxiliary itu disimpan setelah subjek. Jadi kita tahu, oh ini kalimat negatif nih ada not, berarti kita cari subjek dulu. Setelah subjek kemudian auxiliary, kemudian not, kemudian kata kerja, ya. Kalau ada keterangannya disimpan setelah not. Jadi she does not always bangun telat, get up late, ya. Misalkan dalam kalimat positif setelah subjek baru keterangan dulu. Misalkan she always give me money, dia selalu memberiku uang. Jadi tahu keterangan seperti always, seldom, never, already, ya. Disimpan. Kalau already disimpannya setelah auxiliary have has. Kalau kayak always, seldom, never itu disimpannya setelah subjek, sebelum kata kerja. Tapi kalau already sama already itu disimpannya setelah auxiliary have has. Nah, kalau yet di belakang gitu. Jadi kita memahami aturan letak sebuah kata, ya. Apakah itu auxiliary, kata sifat, verb, ya. Nah, tips berikutnya dalam menyusun sebuah kalimat adalah awal sebuah kalimat biasanya ditandai dengan penggunaan huruf kapital. Kita udah sama-sama tahu, ya, masalah hal ini, bahwa kalau di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, itu bisa dijadikan pegangan dengan kata yang mana kita harus memulai kalimat. Nah, tapi misalkan dalam soal tes, ya, atau lagi ujian, kan pemberi soal mungkin tidak akan memberikan petunjuk itu, ya, karena namanya juga tes. Nah, dalam kondisi seperti itu, jika tidak ada huruf kapital, maka logika kita yang menentukan mana yang bisa dijadikan subjek, mana yang verb, mana yang objek, mana yang keterangan, ya. Ya, tentunya setelah kita memahami arti dari masing-masing kata, dan kita juga mengetahui konstruksi sebuah kalimat yang benar adalah SPOK, yaitu subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan, ya. Setelah memahami arti, terus setelah berpegang pada SPOK, nah kita bisa dalam menyusun kalimat dengan memberikan nomor untuk menandai kata-kata mana yang sesuai susunan yang benar. Misalkan yang pertama harus subjek dulu, dikasih tanda. Kata yang merupakan subjek dikasih tanda nomor 1. Kemudian predikat nomor 2, ya. Jadi kita harus kritis karena sudah mengetahui artinya masing-masing dari kata tersebut. Oke. Nah, saya akan jelaskan dalam bentuk contoh soal. Maaf, contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama adalah takes 3 times he medicine they titik, ya. Nih, ini ada titik di sini. Berarti ini merupakan kalimat pernyataan dan tidak ada not. Berarti ini kalimat pernyataan, bukan negatif, bukan interrogatif. Coba. Takes itu mengambil, ya. Takes itu artinya bisa banyak. 3 times itu 3 kali. Itu sebuah. He itu
dia laki-laki satu orang, medicine itu obat, day itu hari. Nah, tadi kan kalimat itu pola dasarnya adalah SPOK, yaitu subjek ya. Coba di sini mana yang bisa jadikan subjek? Subjek itu orang ya. Nah, di sini ada he. He itu adalah subjek pronoun dari, artinya dia laki-laki satu orang ya. Berarti harus diawali dengan he. Artinya dia laki-laki. Kemudian setelah subjek predikat. Predikat itu kata kerja, yaitu takes. Kalau three time itu 3 kali, ini keterangan bukan predikat, bukan kata kerja ya. Medicine juga sama, obat, ini kata benda. Juga sebuah, ini artikel. Day juga sama, kata benda. Berarti cari yang kata kerja di sini, yaitu takes. Nah, cari objeknya. Mengambil apa atau makan apa, yaitu makan objek ya, yaitu ini. Satu-satunya di sini, yaitu karena kita nggak mungkin makan hari tapi makan obat, jadi he takes medicine. Nah, subjeknya udah ada, predikatnya udah ada, objeknya udah ada, berarti tinggal keterangan, yaitu sehari 3 kali atau 3 kali sehari ya. Pastinya 3 kali dalam sehari, yaitu 3 times dalam sehari a day. Nah, gitu. Jadi dia makan obat 3 kali dalam 1 hari. He takes medicine 3 times a day. Contoh kedua, Mupi to does like she watch. Ini ada tanda tanya, berarti kalimat interrogatif. Ingat, kalau kalimat interrogatif diawali dengan auxiliary, artinya apakah ya. Satu-satunya auxiliary di sini adalah does. Ya, does ini merupakan kata bantu atau auxiliary pada simple present tense. Artinya apakah, karena bertanya ya, ada ini tanda ini. Jadi, nah setelah does harus subjek. Subjek di sini mana? Yaitu she ya. She itu kenapa harus she? Karena she itu adalah subjek pronoun dari dia perempuan satu orang. Kita nggak mungkin menyimpan she sebagai objek atau sebagai kepemilikan, karena she itu adalah subjek pronoun. Jadi setelah does adalah she. Jadi apakah dia ya. Kemudian kata kerja, karena pola kalimat negatif interrogatif itu adalah setelah auxiliary adalah subjek. Kemudian kata kerja, di sini tidak ada keterangan generally, always ya. Jadi langsung ke kata kerja. Jadi does she. Nah, ada 2 di sini, yaitu like dan watch. Like itu menyukai, watch itu nonton. Yang mana nih? Menonton suka atau suka menonton? Nah, pastinya suka menonton ya. Jadi does she like. Nah, kalau antara 2 kata kerja sama-sama verb 1 ya, harus ada to. Jadi nggak boleh does she like watch, tapi does she like to watch. Nah, apakah dia suka menonton? Menonton apa? Nah, satu-satunya yang belum adalah Mupi dan ya, maaf bukan 1 tapi 2. Nah, Mupi itu film, itu sebuah. Pastinya kita harus mendahulukan ya, artinya sebuah. Mupi. Jadi artinya apakah dia suka menonton sebuah film? Oke. Contoh ketiga. In people dance the and ceremony sing. Nah, ini ada tanda titik, berarti kalimat pernyataan ya, dan tidak ada not, berarti bukan kalimat negatif. Nah, in itu di dalam ya, di atau di dalam, people itu orang-orang, dance itu menari atau berdansa, the itu bisa berarti tidak, bisa berarti itu, bisa juga tidak ada artinya di sini. And itu dan, ceremony upacara, sing itu menyanyi. Nah,
ada menari dan menyanyi, berarti orang dong ya yang suka menyanyi, berarti diawali dengan subjek people. Karena yang melakukan menari dan menyanyi adalah orang, berarti subjeknya di sini adalah people. Ya, people. Kemudian ini kalimat present tense bentuknya positif, berarti setelah subjek kata kerja. Nah, kata kerjanya ada dua, yaitu dance dan sing. Kita bebas, boleh dance dulu, boleh sing dulu. Jadi, people dance. Karena kata kerjanya ada dua, maka ditambahkan and ya. Jadi, dance and sings. Nah, yang belum adalah in the ceremony. Langsung aja, orang-orang menari dan menyanyi di in the ceremony. Kemudian titik ya. Orang-orang menari dan menyanyi di upacara. Contoh keempat, ada artinya sebuah, seekor, seorang. Ada das. Das itu apa bisa diartikan apakah ya, tapi ini kalimatnya negatif karena ada not. Berarti does not di sini ada artinya tidak. Ada si, dia perempuan satu orang. Ada sing, menyanyi. Not tidak. Song itu nyanyian. Kata benda ya, song itu. Perfectly itu dengan sempurna. Ini ada titiknya. Berarti ini kalimat negatif. Coba cari di sini subjek. Pastinya adalah si ya, karena si itu subjek pronoun. Jadi subjek pronoun itu berarti letaknya sebagai subjek di awal kalimat. Nah, jadi si. Nah, kenapa harus si diawali dengan si? Karena si itu nggak mungkin sebagai objek, nggak mungkin sebagai kepemilikan atau sebagai posesif pronoun, nggak mungkin. Tapi harus sebagai subjek pronoun. Jadi si itu harus disimpan di awal kalimat. Karena ini kalimatnya negatif, yaitu dengan adanya das sama not, berarti setelah subjek das. Kemudian tidak berarti harus ada not ya. Jadi pegangannya adalah setelah subjek, karena kalimat negatif harus pakai auxiliary yaitu das ditambahkan not. Artinya tidak. Nah, setelah das not kata kerja. Coba cari di sini mana yang kata kerja. Sebuah das tadi udah saya artikan ya. Kata kerja yang satu-satunya di sini adalah sing. Bedanya sama song apa? Kalau sing itu verb, kata kerja artinya menyanyi. Kalau song itu kata benda, artinya nyanyian. Jadi setelah does not langsung ke kata kerja, yaitu sing. Kalau menyanyikan apa objeknya? Yaitu nyanyian. Nah, karena ada itu sebuah, artinya itu tidak mungkin atau tidak boleh membingkai perfectly, karena perfectly itu adverb, jadi nggak bisa dibingkai pakai sebuah. Karena sebuah, seekor, seorang itu dipakai untuk mendampingi atau membingkai kata benda, yaitu song. Jadi she doesn't sing a song, baru keterangan yaitu perfectly. Kemudian titik. Jadi artinya dia tidak menyanyikan sebuah lagu dengan sempurna. Contoh terakhir, whether departure the bed is cancelled off because. Nah, ada of, ada because. Nah, because itu karena, kalau because bisa because aja, tapi ada juga because of, artinya dikarenakan ya, di depannya harus kata benda, nggak boleh kalimat ya. Nah, coba cuaca, departure itu keberangkatan, the itu bad itu buruk, is itu adalah cancel itu ditunda, of itu dari, atau tadi kalau of bergabung dengan because artinya dikarenakan ya, because itu karena. Nah, coba kira-kira mana yang bisa dijadikan subjek? Cuaca atau keberangkatan? Nah, di sini ada ditunda, berarti kalau ditunda berarti keberangkatan yang ditunda oleh cuaca ya, karena nggak mungkin cuaca ditunda oleh keberangkatan. Jadi subjeknya adalah departure.
Ya, di sini ada the ya. Nah, the itu di sini bisa membingkai departure, bisa membingkai the bad weather. Tapi kita di sini menegaskan keberangkatan yang mana, yaitu yang ditunda oleh cuaca. Jadi yang memakai the di sini adalah departure. Jadi diawali dengan the departures ya. Ditunda itu menggunakan to be is are ditambah kata kerja bentuk ketiga. Jadi the departure is ditunda, cancelled, karena atau dikarenakan, yaitu because of. Dikarenakan apa? Yaitu cuaca yang buruk, yaitu bad weather. Kenapa bukan weather bad? Karena bad di sini adalah kata sifat, harus didahulukan sebelum kata bendanya. Kata bendanya adalah weather ya, cuaca. Jadi because of bad weather. Artinya keberangkatan ditunda dikarenakan cuaca yang buruk. Gimana? Semoga mudah dipahami ya. Kalau ada saran atau pertanyaan atau request konten, silahkan teman-teman cantumkan di kolom komentar ya. Dan silahkan like, share, dan subscribe konten saya supaya konten saya ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.